Saudara sekalian, shalom. Ini orangnya banyak, saya percaya bisa lebih kenceng suaranya. Sekali lagi ya, shalom. Puji nama Tuhan. Kayaknya terakhir kali kita ketemu sebelum Imlek, betul ya Bapak Ibu ya? Betul ya? Waktu Imlek kita belum ketemu ya. Jadi saya kalau ngucapin selamat Imlek boleh ya? Boleh Bapak, ada amponnya. Oh boleh, amponnya dari itu Samuel nanti ya. Selamat Imlek buat yang merayakan, Singin Kuaile, Wang Sherui, Sendi Jenka, Nien Nien Yui, Kongsi Fajai buat kita semua, amin. Semoga berkat Tuhan, keberuntungan, kesuksesan melimpah terus dari kebersihan kita tahun ini, amin. Puji nama Tuhan. Sore hari ini kita akan segera memulai ibadah kita, Bapak Ibu Saudaraku. Suatu mari kita siapkan diri kita, siapkan hati kita, hidup kita. Kalau mungkin yang rambutnya masih berantakan, boleh dibenerin dulu sebentar. Bajunya yang masih belum rapi, dibenerin. Karena kalau kita mau menghadap ke Tuhan harus kasih yang terbaik, betul kan ya? Nah, kalau posisi duduknya masih gak enak, ya dibenerin dulu duduknya supaya nyaman semuanya. Oke, kalau sudah nyaman, yuk kita satukan hati, tunduk kepala. Kita mau awali ibadah di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini. Kalau sore hari ini kami boleh ada di tempat ini, kami tahu itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Suatu hari ini kami mau bersyukur dan begitu semuanya. Biar hari ini Tuhan, ketika kami menaikkan setiap pujian penyembahan kami, biar ini jadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu, dan Engkau disukakan dengan semua yang kami persembahkan. Kami lepaskan berkat atas ibadah kami, biar dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biar Allah sendiri yang bekerja, Allah sendiri yang menyatakan kuasanya di tengah-tengah kami. Berdoa juga buat teman kami, saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Jagai, sertai mereka, agar mereka boleh aman selalu dalam penyertaan Tuhan, sehingga boleh sampai ke tempat ini, boleh bersama-sama dengan kami memuji, menyembah, dan menguatkan iman di dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siap memulai ibadah kami hari ini, sore hari ini. Dan setiap kita yang siap memulai ibadah kita sore hari ini bersama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tetap tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Saudara punya damai sejahtera pada sore hari ini? Amin. Puji Tuhan. Berarti jemaat Tambak Rejo ini selalu ada Tuhan dalam hatinya ya. Luar biasa loh. Jemaat Tambak Rejo ini tambah lama tambah dewasa imannya. Luar biasa. Di depan kita ada apa nih saudara? Anggur perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus yang kita selalu ingat akan apa saudara? Kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Kasih Tuhan yang tidak tertandingi. Betul nggak saudara? Kasih Tuhan yang tidak mengharapkan apa-apa dari kita. Betul nggak? Kalau manusia memberikan kasihnya selalu ingin timbal balik ya, angpaunya gitu ya. Saya lihat tadi pemain organ datang sama pacarnya itu ya, saya melihat mereka pasti ada timbal balik ya. Kamu tak cintai, kamu harus cintai aku gitu ya. Haleluya. Tapi kasih Tuhan itu luar biasa, tidak mengharapkan seperti itu ya saudara. Luar biasa kasih Tuhan itu terus ada buat kita ya. Yang mencerminkan kasih Tuhan itu ada di kitab mana saudara? Yang pagi jangan jawab. Wah, tumben ini pecah telur gitu ya. Tolong tampilkan ya. Dapat hadiah Matt ya, luar biasa. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ini jemaatnya tidak ada suaranya. Saya pengen dengar suaranya jemaat ya. Padahal kalau bertengkar itu suaranya bisa kenceng enggak saudara? Wah, luar biasa kencengnya kalau bertengkar. Sampai set gitu ya saudara. Ini baca firman Tuhan loh saudara. Saudara dapat berkat yang luar biasa. Saudara bisa masuk surga. Dikatakan di sana tidak akan binasa. Saudara akan memperoleh hidup yang kekal. Kenapa bacanya kok loyo? Ya, kalau kukaran kok banter ya.
beda ya. Harus sama ya. Ayo kita jemaat sama singer ini ya. Yang keras 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah memberikan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita ini siapa sih? Debu dan tanah. Betul nggak saudara? Dibuat hidup oleh Tuhan. Kita mati oleh dosa, Tuhan hidupkan kita lagi loh saudara. Luar biasa nggak? Karena supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa loh, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat selanjutnya ya. Tuhan katakan, Tuhan memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepada Tuhan. Kita siapa? Nggak mau nyembah Tuhan. Bala tentara langit aja sujud kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Kita ini orang-orang yang apa ya saudara? Tegar tengkuk ya saudara. Jadi omongi angel, susah ya. Apalagi nggak kelihatan Tuhannya ya. Jarang ya mau melakukan. Karena apa? Tuhannya nggak kelihatan. Yang kelihatan aja sering dibujui. Betul nggak saudara? Amin. Ya kita pujikan. Pujian pada sore hari ini kita percaya bahwa kasih Tuhan itu kasih yang tidak tertandingi, kasih yang mulia. Dengan bilur-bilurnya Tuhan sudah menyembuhkan kita, dengan bilur-bilurnya Tuhan sudah menyelamatkan kita. Amin saudara? Amin. Kasih Tuhan itu sungguh mulia, tulus dan sempurna ya saudara. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau terus aku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari nyatakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan bersyaratan, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, Kau ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus.
dan berterima kasih. Oh terpujilah Pujilah Tuhan Yesus. Yesus. Ditinggikan Engkau Tuhan di atas puji-pujian kami. Di atas pujian dari dalam lubuk Katakan dengan hatiku, ku sujud dan terima kasih Yesus. Terima kasih dari Yesus. dasar hati. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dengan segenap hati katakan dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Mari Jangan kau minta apa-apa. Berterima kasihlah kepada Yesus. Karena Yesus sudah memberi engkau hidup. Yesus sudah memberi engkau keselamatan. Bahkan dengan bilur-bilurnya kau sudah disembuhkan. Kau sudah dibebaskan. Kau sudah diberkati dengan luar biasa. Katakan terima kasih Yesus. Katakan terima kasih dari lubuk hati yang paling terdalam. Untuk keselamatan, untuk kasih Yesus yang tidak tertandingi, untuk kasih Yesus yang mulia. Terima kasih Yesus. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk nafas hidup kami. Terima kasih. Mari Tuhan penuhi kami Tuhan dengan kasih setiamu, semua karena-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, diharumkanlah Kau Yesus, dimuliakan nama-Mu. Oh, sana bagimu Tuhan, kemuliaan bagi
kasih Yesus. Tiada yang bisa kami berikan Tuhan selain hati kami, selain sembah kami Yesus. Ini ungkapan syukur kami, hati yang menyembah, hati yang tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu 1-2 menit ke depan ini kita fokus. Jangan pusing ke kanan, jangan pusing ke kiri. Tapi mari kita fokus terhadap kebaikan Tuhan atas hidupmu. Dia sangat baik bagi kita. Orang kanan kirimu mungkin gak mengerti apa yang kau butuhkan, tetapi Tuhan selalu tahu apa yang kau butuhkan. Bahkan Tuhan yang selalu menguatkan kita yang ada di ini. Sebab itu 1-2 menit ke depan, secara pribadi katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Cuma katakan saja terima kasih selama 1-2 menit ke depan ini. Biarkan itu yang membalas kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Mari katakan terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Kau sertai kami. Terima kasih saat kami sulit Tuhan ada. Terima kasih saat kami dalam beban yang berat, Tuhan yang menopang dan menguatkan kami. Terima kasih saat kami terhimpit, Tuhan gak tinggal diam, tapi tangan Tuhan yang tolong kami. Saat kami sendiri, Tuhan gak tinggalkan kami, Tuhan yang temani kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan yang menjaga hidup kami tetap aman. Kami tetap bisa hidup, kami tetap bisa menghirup nafas. Itu kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih Tuhan begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan gak pernah melunturkan kasih-Nya bagi setiap kami. Tuhan mengasihi kami begitu rupa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin malam hari ini kami cuma bisa berkata berterima kasih. Tapi hamba percaya Tuhan, setiap ucapan kata terima kasih yang lahir dari hati itu menyukakan hatimu. Setiap kata terima kasih yang kelihatannya simpel, tetapi kalau diucapkan dari dasar hati, itu sangat menyenangkan hati. Terima syukur kami Tuhan. Terima syukur kami. Dan segala puji syukur hanya bagi Engkau. Segala puji syukur bagi ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah. Cuma sendiri nyanyikan dengan segenap hati. Katakan segala segala puji, segala puji, syukur baik. Terima syukur kami, ku tinggikan
namamu selalu kemuliaan hanya bagimu. Oh terpujilah, oh namamu. Mari kalau mau bersyukur untuk kebaikan yang kau dan kita pakai berdiri dan pujikan. Segala puji syukur bagimu, amin. Pujikan namamu selalu kemuliaan hanya bagimu. Oh terpujilah, oh nama naikkan pujian syukurmu. Segala puji syukur bagimu. Pujikan namamu selalu kemuliaan hanya bagimu. Oh terpujilah, oh namamu. Satu kali lagi dengan lebih sungguh naikkan syukurmu. Segala puji syukur bagimu, amin. Pujikan, oh namamu selalu kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, oh namamu. Katakan terpujilah, terpujilah. Lagi terpujilah, terpujilah namamu. Mari yang bersyukur untuk kebaikannya, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Yang segala puji syukur, hormat, kemuliaannya bagi Engkau Yesus. Sebab Engkaulah Allah kami yang hidup, Kau Allah yang mengasihi setiap kami. Dan hari ini kami sungguh percaya ketika Allah bersama dengan kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang diberkati selalu. Anak cucu kami tak akan meminta-minta, malah kami akan menjadi berkat buat banyak orang. Setiap orang yang percaya hari ini akan jadi berkat, dan saya memuji memuliakan nama Tuhan. Bersama dengan saya katakan, amin. Orang yang percaya tidak akan pernah berkekurangan, malahan akan jadi berkat buat bangsa-bangsa Bapak Saudaraku. Saya itu hari ini kita mau nyanyi puji Tuhan dengan segenap hati dan kesungguhan kita. Sama-sama katakan, begitu besar kasih Allah pada kita. Dengan iman katakan, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Amin. Tuhan mengubah yang miskin dan menjadikan kaya. Haleluya. Dia merendahkan dan meninggikan kita. Katakan begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita. Percaya kau diberkati, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Oh, yang merendahkan dan meninggikan juga. Nyanyikan, berbahagialah bagi orang yang percaya. Dia mempercaya anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena apa? Karena Allah, amin, bergenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Nyanyikan kasih-Nya, begitu besar kasih Allah pada kita. Dia mengasihi kau Bapak Saudaraku. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Oh, 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 oh. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan
kita juga dengan penuh sukacita berbahagialah bagi orang yang percaya. Oh ya, percaya akan cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang. Dengan imanmu katakan, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Katakan, tiada yang mustahil, tiada yang bagi orang. Mari orang-orang yang percaya nyanyikan, berbahagialah. Katakan, bagi orang percayalah anak cucumu tak akan meminta-minta. Bapak sekalian, karena kau akan diberkati. Oh, karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang. Satukan lagi lebih sungguh, bahagialah bagi orang yang percaya. Dia percaya. Karena dia tak pernah ingkar janji. Amin. Menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Lagi tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Hey. Mari kita percaya diberkati, berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Haleluya. Sebab Dia sumber kemenangan kita. Dia Allah yang setia. Mari kita puji Dia, Allah yang setia. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Amin. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Karena Dia menara, Kaulah menara dan kota berlindung. Angkatkan mereka syukurmu, katakan, ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Walau dunia berubah, tapi kasih setianya tetap dalam hidup yang kita bawa satu. Mari kita puji Tuhan kita yang setia. Katakan, Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan, Ya gunung batu. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, bab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setianya tak akan pernah pergi dari setiap hidup kita. Suatu mari bawa syukurmu, kita tinggikan Dia sore hari ini di tempat ini. Mari angkat tinggi tangan
cintamu padaku takkan pernah. Dengan hati yang percaya katakan, hey, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Satu kali lagi dan lebih sungguh katakan, ku mau selalu bersyukur, bercintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab Allah kita setia, maka tahun ini saya percaya setiap kita akan memperoleh kemenangan dari Tuhan. Amin. Katakan kanan kirimu, kamu pasti menang tahun ini. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Seperti biasa, kalau kita masuk di minggu kedua, itu kita akan ada sebuah penampilan spesial, yaitu konser dari WBI Choir. Ya, jadi kita langsung sambut, inilah dia WBI Choir. Biasanya sih.
diambil dari choir kita yang tadi sudah menyanyikan lagu apa nih judulnya? Namaku disebut 4 stanza. Ya, ya ada 4 ternyata ya. Saya maunya cuma 1. Jadi main saya kurang jauh kayaknya. Puji Tuhan, luar biasa. Nantikan kembali konser-konsernya Bapak Ibu di bulan berikutnya, di minggu kedua, dengan lagu-lagu lain yang mungkin lebih dari 4 stanza lagi ya. Mungkin sekali-sekali Indonesia Raya di sini 3 stanza boleh. Dan nanti lagunya enak ya Bapak Ibu ya. Lagu sindiran buat para bapak-bapak. Karena yang doa biasanya ibu-ibu. Bapak-bapaknya kemana? Oh, bapak-bapaknya didoakan. Oh ya, pergumulan ibu-ibu ya. Haleluya. Bersyukurlah kalau bapak-bapaknya hari ini ada di tempat ini. Tandanya bapak-bapak disinilah bapak-bapak yang berdoa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersama firman-Nya Bapak Ibu. Berapa banyak kau percaya bahwa Yesus mengasihi setiap kita? Tuhan sangat mengasihi kita. Dan sudah seharusnya hari ini kita juga belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Satu, mari kita siapkan hati kita. Biarkan pujian ini kita boleh naikkan sebagai ungkapan cinta kita kepada Tuhan. 我要永永远远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中荒风连绕里，却连不断呢。我要永永远远爱着耶稣。 哦，天父，天父，是我要你的名，是我预设作配的你蓝天。哦，天父，天父，是我要你的名，是有模糊和天赋你的旨意。 Mari kita mengasihi Tuhan sama-sama katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Nyanyikan dari hatimu, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selama. Yang mencintai Tuhan lagi katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan, ya Allah Bapa, ya Allah, ini kami anak-anakmu Tuhan. Mari layakkan hidup setiap kami, dengan hidup kami boleh menyukakan Engkau lebih lagi. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, dan pakailah sesuai dengan. Mari panggil namanya, ya Allah Bapa, ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
Bapak Ibu, berapa banyak kita hari ini sering kali kita kecewa sama Tuhan. Apalagi kalau apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan nggak Tuhan berikan dalam hidup setiap kita. Ngaku ayo, nggak ya? Semua kita di sini pasti pernah kecewa. Tapi hari ini nggak ada penghakiman, bukan berarti yang pernah kecewa itu berdosa berat, tidak. Tetapi kita mau belajar hari ini. Kadang Tuhan itu nggak memberikan kita sesuatu yang kita mau atau kita harapkan bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan malahan sayang sama kita. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat setiap hidup kita. Kadang kita nggak bisa lihat masa depan, Bapak Ibu. Ya, kita nggak bisa lihat masa depan. Tapi Tuhan tahu masa depan kita. Dan Dia selalu sediakan masa depan yang indah buat engkau dan saya. Suatu hari ini, kalau Tuhan belum kasih engkau, mungkin yang kau doakan selama ini belum dijawab Tuhan, mungkin yang kau minta selama ini belum dikasih Tuhan, jangan kecewa sama Tuhan. Jangan kecewa. Kalau hari ini kau sakit mungkin dan belum disembuhkan, jangan kecewa sama Tuhan. Tapi selalu bersyukur, karena Tuhan tahu sesuatu yang baik buat hidupmu dan hidupku. Amin Bapak Ibu. Jadi walaupun hari ini badai boleh bersilih berganti, tetapi biarlah ini komitmen kita, ku tetap cintai Yesus selamanya. Amin. Berapa banyak yang mau cintai Yesus? Sama-sama nyanyikan. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupmu. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Bapak Ibu sendiri yang katakan kepada Tuhan, ya Bapa, ini anak-anakmu Tuhan, layakkan setiap kami, pakau hidup setiap kami, biar kemuliaan dinyatakan atas hidup setiap kami. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Tapi sungguh katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Kita mau terus cinta Tuhan. Sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dan pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh, pakailah sesuai dengan Terpuji-pujilah Engkau ya Allah Bapakku, dan terpuji-pujilah Engkau ya Tuhanku Yesus. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah Guru Kudus. Kami mengucap syukur bahwa pada malam hari ini kami akan belajar mengerti kebenaran firman-Mu. Hamba percaya Engkau yang
Melindungi hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, dengan tembok api-Mu yang menyala-nyala ya Tuhan. Dan dalam apa yang hamba sampaikan semuanya berasal hanya daripada-Mu. Dan Bapa percaya Kau yang membuka pikiran dan hati jemaat-Mu, diakan menggembalakan masing-masing satu persatu di tempat ini ya Tuhan. Supaya firman yang ditaburkan tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia. Biarlah firman ini semuanya boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang berlipat-lipat kali ganda untuk memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan percaya dan berfirmanlah Tuhan, kami semua siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan iman kita katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Tolong bantu baca ayat. Silakan. Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan pengajaran kita. Kalau beberapa bulan yang lalu kita pernah bahas mengenai Mesias, sedikit refresh. Mesias artinya juru. Mesias artinya apa? Mesias artinya juru selamat. Ya. Belum 1 tahun Bapak Ibu. Mesias artinya orang yang diurapi Tuhan. Jadi tidak pernah ada di dalam Alkitab Mesias itu artinya juru selamat. Salah satu tugasnya menjadi asyam, korban penebus dosa bisa dibilang sebagai juru selamat. Tapi arti Mesias itu bukan juru selamat. Mesias artinya orang yang diurapi Allah. Nah, banyak contohnya orang di dalam Alkitab, tampilkannya PowerPoint. Banyak contohnya di dalam Alkitab bahwa orang itu disebut Mesias. Ini sedikit refresh. Saul itu disebut Melek Hamasiah, raja yang diurapi Allah dalam bahasa Ibrani-nya. Apakah Saul Mesias? Mesias orang yang diurapi Tuhan. Ada juga imam tinggi waktu itu yang memimpin jalannya ibadah di bait suci atau kemah suci, disebut Hakohen Hamasiah, imam yang diurapi Allah. Kalau sekarang mungkin contohnya seperti gembala kan diurapi oleh Allah. Jadi orang yang diurapi Allah itu boleh disebut dengan Mesias. Jadi Mesias bukan berarti juru selamat. Jadi dalam bahasa aslinya itu katanya, ini bahasa Ibrani ya, menggunakan kata Masiah. Nah, fun fact Bapak Ibu, waktu saya belajar Ibrani beberapa tahun yang lalu, saya belajar, alasan pertama saya belajar itu saya pengen tahu, saya ingin membuktikan bahwa memang Tuhan Yesus ini juru selamat atau Mesias yang diurapi Allah. Dan the more I learn, semakin saya pelajari bahasa Ibrani ini, semakin saya pahami, semakin saya yakin tidak ada Mesias lain selain Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan lanjut pelajari. Kalau yang di chapter pertama kita bahas Mesias itu harus menderita, harus naik keledai, harus keturunan Daud. Maka pertanyaannya Bapak Ibu, ketika ada kedatangan yang kedua kali atau second coming, kan dikatakan Tuhan Yesus akan datang kedua kali, betul tidak? Mesias akan datang yang untuk kedua kali. Bagaimana Bapak Ibu membedakan ini Mesias asli atau bukan? Dari mana? Mujizatnya? Mukanya. Kalau ada orang yang bisa buat mujizat, bagaikan orang mati dan lain sebagainya, lalu mengaku sebagai Tuhan Yesus yang turun kedua kali, gimana Bapak Ibu membedakannya? Gimana? Banyak loh orang yang ngaku Mesias, banyak yang bisa buat mujizat. Then how you learn to difference the real Messiah dengan yang bukan? Gimana caranya? Nah, hari ini kita akan belajar. Kita buka dulu, ada satu pesan yang menarik dari Tuhan Yesus, Lukas 17 ayat 24 mengenai Mesias yang kedua kali datang. Lukas 17 ayat 24. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Yes. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat, saya refresh lagi.
Saya waktu di khotbah pertama itu menjelaskan tugas-tugas seorang Mesias. Orang ahli Taurat itu zaman dahulu beranggapan bahwa Mesias itu harus ada 2 orang. Kenapa? Karena tugasnya nggak nyambung. Maka mereka punya sebuah teori, ada yang menyebut Mesias bin Joseph atau Masiah bin Joseph, Mesias anak Yusuf. Kenapa? Karena dia harus menderita, naik keledai, harus mati, dibunuh, ditikam, dan lain sebagainya. Pokoknya direndahkan. Lalu di satu sisi ada sebuah tugas atau ajaran bahwa Mesias akan mengalami kemuliaan yang luar biasa. Makanya ada orang ahli Taurat beranggapan bahwa Mesias itu harus 2 orang. Nah, yang hari ini kita bahas, karena yang chapter pertama udah kita bahas, bahwa ada yang disebut Masiah bin David atau Mesias anak Daud. Nah, Mesias anak Daud ini diberikan kemuliaan oleh Allah sangat luar biasa. Bahkan dia dikatakan memerintah untuk selama-lamanya. Dan ini yang hari ini kita mau bahas, gimana kita bisa bedakan orang yang beneran Mesias dengan orang yang mengaku sebagai Mesias anak Daud. Jadi perlu diketahui bahwa Mesias anak Daud, next, itu dijanjikan semua bangsa akan mengabdi kepadanya. Kita buka Daniel 7 ayat 14. Daniel 7 ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Yes. Ini Daniel memberikan nubuatan mengenai Mesias, lalu diteguhkan lagi oleh Sakaria ayat 9 sampai 10. Sakaria 9 ayat 10. Jadi setelah Daniel memberikan nubuatan Mesias, Sakaria ini kalau bahasa sekarang dalam pelayanan, ini peneguhan. Makanya saya bilang orang yang menjadi gembala itu nggak boleh atas keinginan sendiri, tapi harus melalui peneguhan. Dan ini juga terjadi di dalam Mesias. Mesias ini bukan cuma dinubuatkan oleh satu nabi, tapi beberapa nabi itu memberikan gambaran tugas-tugas Mesias ini apa. Makanya ini diteguhkan oleh Allah beberapa kali oleh nabinya. Yes. Sakaria 9 ayat 10. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai sejahtera kepada bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Yes. Ini kembali ke PowerPoint, ini sebuah ciri Mesias anak Daud bahwa semua bangsa ini nanti akan mengabdi kepada Mesias. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, bisa nggak dilakukan dengan gampang? Contoh paling gampang, Israel aja sampai sekarang masih perang sama Gaza. Rusia masih perang dengan Ukraina. Dan lain sebagainya. Tapi ketika Mesias datang, ini semua bangsa bisa langsung tunduk kepada Mesias. Dan dikatakan apa? Kerajaannya itu sampai selama-lamanya. Ini satu hal yang menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena untuk seorang Mesias ini memerintah untuk selama-lamanya, ini bukan sebuah perkara yang gampang. Ambil contoh Bapak Ibu, di Indonesia, Presiden diganti setiap berapa tahun? 5 tahun. 5, habis 5 tahun ada pemilu kan. Kalau menang, naik lagi. Kalau kalah, diganti apa enggak? Diganti. Nah, Mesias, sekali dia naik tahta, dia nggak boleh turun tahta. Nah, ini bedanya Mesias yang beneran sama enggak. Sekali dia memerintah, sampai selama-lama-lama-lamanya, dia nggak boleh turun tahta. Terus harus memerintah. Ini mandat dari Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, next, ini yang menarik bahwa Mesias akan menghapus maut. Masiah bin David akan menghapus maut. Yesaya 25 ayat 8. Yesaya 25 ayat 8. Yesaya 25 ayat 8.
Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Yes. Ini yang menarik bahwa orang nggak sadar ketika Masiah ben David itu datang. Bapak Ibu kembali ke PowerPoint, itu tidak ada orang mati Bapak Ibu. Salah satu mandat yang diberikan Allah kepada Mesias, ketika dia memerintah, itu tidak ada orang mati. Secara logika Bapak Ibu, mungkin nggak? Mungkin nggak? Terus ke diagram. Karena kematian itu ada banyak macamnya Bapak Ibu. Jadi ketika Mesias ben David ini memerintah, Aji Jasa itu kosong Bapak Ibu. Jasa kosong, Grand Haven kosong, rumah sakit itu kosong karena tidak ada orang sakit. Apotek tutup Bapak Ibu. Karena ini mandat dari Allah. Serius, tidak ada orang mati. Dan ini juga yang menarik adalah berarti apa? Tidak ada orang kecelakaan Bapak Ibu. Orang ditabrak nggak ada, kecelakaan di jalan tol nggak ada. Secara logika mungkin nggak Bapak Ibu? Susah. Bahkan ada kemarin kan berita kan orang meninggal gara-gara makan keselak bakso. Nah waktu Mesias ini memerintah, orang keselak bakso nggak ono Bapak Ibu. Nggak iso mati karena tidak boleh ada kematian selama Mesias ini memerintah. Mesias ben David ya. Selama Mesias memerintah, tidak boleh ada kematian. Dan yang menarik juga Bapak Ibu, kalau tidak ada kematian berarti tidak ada penyakit. Tidak ada penyakit berarti juga tidak ada orang yang mati karena usia. Betul tidak? Ini juga yang saya nggak tahu, nanti gimana. Kita balik muda lagi umur 20, sampai 17 ya. Tubuh kita diganti Tuhan, kita nggak tahu. Atau yang tetap kayak gini yang udah umur 30 ya seterusnya umur 30, yang satu sih umur 50, 60. Nah, pas Mesias datang 60 ya 60 terus ya mati. Tapi kita nggak tahu, ini kita nggak tahu. Ini tidak disebutkan di dalam Alkitab. Tapi secara logika, tidak ada orang mati karena usia selama Mesias itu memerintah. So jadi makanya ketika ini terjadi Bapak Ibu perhatikan hal-hal yang terjadi ini. Tidak ada kematian, tidak ada sakit, tidak ada perang. Bahkan Bapak Ibu kalau baca senjata perang pun hilang Bapak Ibu ketika Mesias memerintah. Senjata perang itu hilang. Logika Bapak Ibu. Kalau ada orang datang ke Prabowo, Pak Prabowo besok kapal perang, pesawat tempur buang semua, kita tidak bakal berperang. Mau tidak Prabowo? Nah ini, jangan lupa Prabowo, apalagi datang ke Trump, Presiden Amerika, nuklir buang semua, tidak usah pesawat tempur, tidak usah kapal perang, sudah kita tidak akan berperang lagi. Mau nggak kira-kira presidennya? Nggak usah ado-ado US. Saya yakin Indonesia juga tidak bakal mau. Tapi ini salah satu tugas Mesias. Sampai senjata perang pun tidak ada. Jadi kalau ditanya gimana kita membedakan Mesias yang asli atau bukan, Mesias yang asli ketika datang, dia akan merubah semuanya sehingga orang itu nggak perlu tanya lagi dia Mesias atau bukan. Next. Kalau sampai Bapak Ibu bertanya, ada orang aku Mesias, ini Mesias apa bukan? Berarti itu bukan Mesias. Karena ketika Mesias itu datang untuk yang kedua kali, semua hukum alam ini akan berubah Bapak Ibu. Tidak ada orang mati, tidak ada orang sakit, tidak ada orang mati karena usia, tidak ada kecelakaan, tidak ada perang, senjata perang pun tidak ada. Ini berarti hukum alam ini akan dirubah semua sama Mesias. Saya kasih sebuah gambaran supaya Bapak Ibu paham. Makanya Tuhan Yesus kan ngomong seperti kilat memancar dari ujung langit satu ke ujung langit lainnya. Orang itu langsung tahu semua kalau Mesias yang datang untuk kedua kali. Contoh, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat Prabowo, ada nggak yang masih tanya, Prabowo ini presiden apa bukan? Kalau ada yang tanya, Prabowo ini presiden apa bukan? Digoblok-goblokin orang satu Indonesia Bapak Ibu. Kenapa? Udah menang pemilu, udah dilantik Bapak Ibu.
Siapa yang di Indonesia nggak tahu kalau presidennya ini Prabowo, betul nggak? Tapi kalau ada orang lain nih, tiba-tiba entah dari asal mana berantah ngaku, aku ini presiden Indonesia, percaya nggak? Nggak percaya, karena satu Indonesia ini sudah tahu presidennya siapa? Prabowo. Sama nanti ketika Mesias datang untuk yang kedua kali, bagaimana Bapak Ibu membedakan? Bapak Ibu nggak perlu tanya lagi dia ini Mesias atau bukan, karena begitu dia datang, semua orang langsung tahu ini Mesias. Nah, yang jadi salah satu pertanyaan Bapak Ibu, alasan saya belajar Ibrani, waktu saya ditanya ini saya nggak bisa jawab. Serius, saya waktu ditanya ini saya nggak bisa jawab. Kalau Bapak Ibu lihat tugas Mesias ini kan begitu luar biasa ya, nggak ada perang, nggak ada sakit, terus memerintah satu dunia, sekali merintah selama-lamanya, nggak ada orang mati. Maka Mesias ini pertanyaannya, harus manusia apa harus Tuhan? Maka Mesias ini pertanyaannya manusia atau Tuhan Bapak Ibu? Harus manusia apa harus Tuhan? Di satu sisi kan dikatakan Mesias ini harus berasal dari apa? Keturunan Daud. Kita nggak peduli, saya kasih sebuah ilmu kepada Bapak Ibu. Nggak peduli orang itu bisa buat mujizat apapun. Kalau dia bukan keturunan Daud, dia bukan Mesias. Itu sebabnya Bapak Ibu kalau baca kitab Matius pasal pertama, kenapa penulisnya menulis dengan sangat panjang silsilah Tuhan Yesus sampai naik ke atas, supaya pembaca tahu Tuhan Yesus ini keturunan Daud. Lukas juga menulis hal yang sama, tapi bedanya ini dari silsilah ibunya. Jadi Tuhan Yesus itu baik dari sisi, karena suku itu kan macam-macam. Lukas menunjukkan suratnya kepada audiens yang berbeda, Matius untuk audiens orang Yahudi. Kalau orang Yahudi dilihat keturunan dari bapaknya. Ada suku lain yang melihat keturunan itu dari mamanya. Makanya Matius dan Lukas itu sama-sama menarik garis keturunan Tuhan Yesus ke atas. Dua-duanya membuktikan sah Tuhan Yesus itu anak Daud. Makanya Bapak Ibu kalau lihat dalam Perjanjian Baru, kenapa tiap orang meminta tolong kepada Tuhan Yesus? Yesus anak Daud, karena mereka percaya Mesias itu harus keturunan Daud. Nah, kalau Mesias harus keturunan Daud, berarti dia harus manusia apa Tuhan? Dia harus manusia apa Tuhan? Harus manusia. Nanti kita akan semakin bahas. Next. Langsung ambilkan ya. Next. Jadi jawabannya, untuk menjadi keturunan Daud, Mesias itu harus seorang manusia. Karena harus dikatakan Zera ben David bahasa Ibrani. Zera itu benih. Benih itu kalau di Indonesia kan keturunan. By blood, bukan cuma keturunan, tapi by darah, bahasanya apa ya? Harus ada darahnya, ada darah Daud yang mengalir, bahasa sehari-harinya. Terus kekuasaan yang kekal, harus Tuhan atau manusia? Harus Tuhan. Menguasai seluruh bumi, tadi saya sempat bahas itu Tuhan. Kemudian ada damai sejahtera di seluruh muka bumi dan tidak ada perang, tidak ada senjata perang. Jelas ini harus Tuhan. Dan untuk menghapus maut, harus manusia atau Tuhan? Yang bisa menghapus maut siapa? Tuhan. Gak ada manusia bisa menghapus maut, Bapak Ibu. Itu sebabnya Mesias, saya percaya harus punya sifat ilahi. Karena gimana caranya nggak buat orang satu dunia ini ada yang mati. Dan yang menarik Bapak Ibu, ada satu sifat keilahian yang ditulis, ciri khas Mesias itu next dikatakan yang paling kudus dari yang kudus. Kita buka dulu Daniel 9 ayat 24. Ini dalam bahasa Indonesia. Daniel 9 ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu
dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Yes. Bapak Ibu, dalam bahasa Indonesianya kalau Bapak Ibu melihat ini tulisannya Maha Kudus. Tapi dalam bahasa aslinya itu bukan cuma Maha Kudus, tapi ditulis Kodes Kadosi. Bahasa Ibraninya, tampilkan ayatnya ya, Indonesianya tadi, bukan ini. Balik ke ayatnya. Nanti kita akan bahas, dikatakan bahwa Mesias ini harus orang yang kudus, yang paling kudus dari yang kudus. Jadi bukan cuma Maha Kudus, Kodes Kadosi. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam bahasa Ibraninya, Kadosi ini artinya yang kudus di surga itu banyak karena bentuknya jamak. Secara logika, secara grammar, kalau disebut kadosin berarti di surga itu yang kudus itu banyak. Contoh siapa? Siapa? Malaikat boleh dibilang kudus. Malaikat pun ada tingkatannya. Kalau dibaca dalam kitab Daniel kan ada yang malaikat serafim, ada penghulu malaikat. Itu kan disebut kudus, luar biasa kudus loh. Tapi dikatakan Mesias yang paling kudus dari semua yang kudus. Kira-kira kalau punya sifat seperti itu Bapak Ibu, manusia apa Tuhan? Manusia apa Tuhan? Tuhan Bapak Ibu. Kembali ke PowerPoint. Jadi kalau dibilang mungkin secara logika, saya nggak tahu dan nggak pernah ke surga Bapak Ibu, dan belum ada orang yang ke surga terus balik lagi ke sini Bapak Ibu untuk mengajar. Tapi dikatakan Kodes Kadosi berarti artinya di surga dari semua yang kudus, Mesias ini yang paling kudus Bapak Ibu. That's how beautiful the Messiah. Mesias ini begitu kudusnya, begitu powerfulnya ketika datang. Saya nggak tahu siapa yang dibandingkan, tapi yang pasti dia yang paling kudus di antara yang kudus. Sama seperti ketika gelar ini Bapak Ibu, gelar Mesias ini, sama seperti Allah. Dikatakan Elohe Elohim, Allahnya segala Allah. Tidak ada Allah lain yang seperti Allah bagi kita. Makanya gelarnya Allah segala Allah kalau dalam bahasa Ibrani. Dan ini juga sama. Dengan kita melihat ini Bapak Ibu, berarti Mesias itu harus Tuhan apa harus manusia? Harus Tuhan apa harus manusia? Nah, Bapak Ibu, saya ngajar ini karena core inti kekristenan itu kita percaya Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu enggak, fondasinya enggak kuat, lalu dengan gampang Bapak Ibu akan menyepelekan. Karena yang membedakan kita adalah kita ini percaya siapa? Tuhan Yesus. Makanya saya ngajar Mesias ini supaya Bapak Ibu paham, there is no other Mesias dan Tuhan Yesus. The only Mesias dalam Alkitab, dalam kitab Torah yang sudah dinubuatkan beberapa nabi, itu cuma Tuhan Yesus yang masuk. Nah yang lucu Bapak Ibu, ahli Taurat atau orang Yahudi sampai sekarang itu nggak percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia. Karena gimana yang tidak terbatas jadi yang terbatas. Salah satu penolakan orang Israel itu seperti itu. Tapi Bapak Ibu pernah baca nggak, pernah paham nggak? Ternyata di dalam Alkitab sebelum Tuhan Yesus turun jadi manusia itu udah pernah kejadian. Ada yang tahu? Nah, nggak pernah ada yang ngajar kan? Nggak pernah ada yang ngajar. Sebenarnya apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu sudah pernah dilakukan Allah. Makanya Tuhan Yesus ketika ngomong apa di dalam Perjanjian Baru,
aku bekerja bukan aku bekerja sendiri, tapi aku melihat Bapa yang bekerja, maka aku melakukan pekerjaan yang sama dengan Bapakku. Banyak orang nggak tahu ini, tapi ternyata Allah itu pernah turun mengambil wujud sebagai seorang manusia. Kejadian 18 ayat 1 sampai 2. Yes. Kejadian 18 ayat 1 dan 2. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbatin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Yes, lanjut. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Yes, terus Abraham lihat berapa? Berapa orang? 3. Oke, lanjut baca dulu. Ayat ketiga. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Terus Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. yes. Kira-kira ini penglihatan apa beneran terjadi, Bapak Ibu? Penglihatan apa beneran terjadi? Beneran terjadi, Bapak Ibu. Dikatakan apa? Diambil sedikit, basuh kakimu. Berarti kan ono kaki ya, Bapak Ibu. Bukan penglihatan. Disuruh apa? Istirahatlah di bawah pohon ini. Ambil Abraham menyiapkan persembahannya, korbannya. Nah, yang menarik Bapak Ibu, ayat pertama bahasa Indonesia yang tampilkan. Yes. Dikatakan kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Nah, Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya ini bukan Tuhan, tapi disebut namanya. Next. Ya, Vayere Elaf Yahweh. Beelone Mamre Vehu Yosef. Bapak Ibu, kalau sudah disebut namanya, berarti siapa yang datang? Kalau di bahasa Indonesianya kita nggak tahu karena semua dipukul rata ditulis Tuhan. Tapi kalau di dalam kitab Ibrani, kalau namanya sudah disebut, ini nama yang sangat luar biasa. Nama Allah kita dalam bahasa Ibrani itu empat huruf, YHWH. It's not Yehovah, itu pembacaan yang keliru. Orang yang baca Yehovah itu berarti belum belajar Ibrani. Yang benar adalah Yahweh. Ada yang bilang Yahweh, ada yang bilang Yahweh. Tapi ini perdebatan karena Ibrani itu tidak ada, Ibrani asli itu tidak ada huruf hidupnya. Jadi ini disebut dengan biasa, kalau saya nggak salah ya, itu namanya tetragrammaton atau 4 huruf nama kudus. Nah, orang Israel kalau sudah ini ditulis, mereka nggak berani baca. Digantinya menjadi kata Adonai, artinya Tuanku. Karena nama ini begitu mulia, Bapak. Kalau sampai nama ini turun, berarti ini memang Allah. Karena in some cases, Bapak Ibu, ada orang yang punya power itu ada alat, misalnya berhala lain, Bapak Ibu, berhala lain di dalam kitab Ibrani, misalnya berhalanya orang Filistin, itu juga ditulis dengan Elohim. Artinya mereka punya kuasa, walaupun kuasanya nggak sebesar Allah kita. Makanya dikatakan Allah kita itu Elohim, Allah segala Allah. Nah, ketika nama ini muncul, Bapak Ibu, nama Allah kita yang sangat kudus, sangat mulia, sangat diagungkan, YHWH atau Yahweh. Berarti ini yang turun kepada Abraham siapa? Allah. Mungkin nggak Allah turun jadi manusia? For God, nothing is impossible. Orang begitu membatasi, gimana Allah yang tidak terbatas jadi manusia yang terbatas? Oh, buktinya Tuhan bisa, Allah kita bisa. Dan ini nggak berhenti sampai ke sini. Yang menarik, lompat ayat 10 sampai 13. Ya. Kejadian 18 Ini masih dalam cerita yang sama ya. Ini tadi kan Abraham dikunjungi 3 orang.
Nah ini masih cerita yang sama, mereka lanjut ngobrol nih. Lalu obrolan ini berlanjut ke ayat ini, lanjut sampai 10 sampai 13. Ayat 10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Terus sampai 13. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Tertawalah Sarah, ya Sarah tertawa kan. Terus lanjut 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Dalam bahasa aslinya yang menarik adalah, Bapak Ibu, jarang sekali disebutkan nama. Biasanya Vayomer El. Contoh, saya kasih sebuah contoh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca dalam Kejadian 1 penciptaan, bukan Kejadian 1 ayat 1, supaya Bapak Ibu paham bahwa memang ini sudah pernah terjadi dan bukan sesuatu yang baru Bapak Ibu. Jadi makanya Tuhan Yesus itu sering kali bolak-balik ngomong, aku ini mengerjakan apa yang telah dikerjakan Bapakku. Jadi aku meniru apa yang dikerjakan oleh Bapakku. Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yes. Bahasa Ibrani-nya Bapak Ibu, Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et haaretz. Yang menarik adalah ketika penciptaan ini tidak menggunakan nama Allah YHWH, tapi ditulis dengan kata Elohim. Tapi ketika Abraham bertemu dengan ketiga orang ini, nama Allah kita itu ditulis dengan sangat jelas. Kembali lagi ke ayatnya, ayat 13 ya. Bahkan tadi ya, ayat 13, Kejadian 18 ayat 13. Ya, itu tadi Ibrani-nya. Kejadian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa? Tahu nggak Bapak Ibu? Dalam penulisan ini bukan dibilang Vayomer Elohim, biasanya Vayomer Elohim dan seterusnya, tapi ditulis Vayomer Yahweh. Vayomer Yahweh el Abraham lama sahaka Sarah. Berkatalah Yahweh kepada Abraham, kenapa Sarah itu ketawa? Yang ngomong siapa? Allah kita sendiri. Berarti ketika berhadapan-hadapan dengan Abraham, ini Allah kita atau bukan? Allah Bapa kita. Dan Bapak Ibu nanti boleh baca sampai perikop ini berakhir, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu, karena ini panjang, kalau saya breakdown waktu kita nggak cukup. Semua ayat dalam perikop ini sampai 16, 17, 20 sampai 24, bahkan sampai 32 sampai 33 selesai, itu tidak menggunakan kata Elohim dalam bahasa aslinya. Semua ditulis nama Allah kita yang Maha Kudus, ditulis Yahweh. Atau kita boleh sebut Adonai, Tuhan kita. Jadi apa yang dibilang bahwa Allah tidak mungkin menjadi manusia, itu salah. Bahkan Bapak Ibu kalau lanjut perikop ini Bapak Ibu, yang ketemu Abraham berapa tadi? 3 orang. Kemudian Bapak Ibu baca selanjutnya, yang meneruskan jalan untuk menghukum Sodom dan Gomora, sisa berapa? 2 orang. Satunya balik ke atas. Siapa lagi yang balik kalau bukan bosnya Bapak Ibu? Yang disuruh menghukum Sodom dan Gomora, nanti Bapak Ibu kalau baca ini sampai selesai ya Bapak Ibu, bahkan next perikop, itu 3 orang tadi. Yang lanjut jalan ke Sodom dan Gomora untuk hukum, itu susut jadi 2 orang.
satunya nggak ikut. Nah, tebakan saya secara logika, mungkin saya bisa salah, tapi biasanya benar. Kan secara logika kan, kalau bos ya pasti nyuruh siapa? Anak buah dong. Jadi kenapa kok waktu ke Sodom dan Gomora dari 3 orang ini yang jalan nyusul ke Sodom dan Gomora untuk penghukuman sisa 2? Ya karena satunya bosnya. Menurut logika saya, walaupun itu tidak ditulis. Tapi kan by logika kalau melihat semua tulisan ini dan alur ceritanya, harusnya kan benar. Nah, jadi itu sebabnya kalau ditanya apakah Allah bisa menjadi manusia, kalau dia mau, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. That's why we cannot comprehend God. Jangan berusaha menakar Tuhan dengan akal pikiran kita yang sempit. Karena bagi Tuhan semua itu mungkin, Bapak Ibu. Menarik kan, Bapak Ibu nggak pernah diajari kan? Kalau ternyata sebelum Tuhan Yesus, Allah Bapa itu pernah sendiri melakukannya. Makanya berkali-kali Tuhan Yesus itu ngomong, tapi orang Yahudi itu nggak percaya. Aku ini kalau melakukan mujizat, aku bukan melakukan sendiri. Aku melihat apa yang sudah dikerjakan Bapa dulu, baru aku mengerjakannya. Dan Bapa terus bekerja, maka aku juga tetap bekerja. Bolak-balik Tuhan Yesus itu ngomong. Bahkan Tuhan Yesus itu sering, Bapak Ibu, mengulang apa yang ada di kitab Torah. Maka ajaran Musa kan dikutip, yang saya pernah ajarkan, cintalah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segala hidupmu dan segala kekuatanmu. Itu motif kita. Karena Tuhan itu perjanjian lama sebenarnya nggak boleh dibilang perjanjian lama, Bapak Ibu, karena itu masih berlaku sampai Tuhan Yesus datang nanti. Makanya Paulus kan juga pernah menulis, Torah ini adalah gambaran cerminan apa yang terjadi di perjanjian baru, kalau saya nggak salah mengingat. Nah, next. Nah, saya kasih sebuah contoh, Bapak Ibu. Beberapa orang yang mengaku sebagai Mesias. Ini kita pernah bahas. Ada satu tokoh yang cukup terkenal, Bapak Ibu. Waktu itu namanya Sai Baba, Bapak Ibu. Ini mujizatnya, orang juga sampai bingung. Karena orang sakit, lihat fotonya, itu sembuh, Bapak Ibu. Bahkan waktu dia hidup, itu ada orang yang pernah dibangkitkan dari kematian. Dan kalau saya nggak salah ya, pernah ada jurnalis Amerika yang melakukan investigasi tentang mujizat Sai Baba, dan dia sendiri bingung kalau nggak salah, karena memang beneran terjadi. Nah, kalau ada orang kayak gini, lalu ini mengaku sebagai Mesias, Bapak Ibu percaya nggak? Bahkan peaknya, setiap 1 hari Bapak Ibu, puncak tertingginya itu 100.000 orang datang ke kuilnya. Bapak Ibu bayangkan, 100.000 itu kapasitas Gelora ini paling 10.000 lah stadion. Itu 10 kalinya Gelora, Bapak Ibu. 1 hari untuk ketemu Sai Baba. Karena memang mujizatnya nggak bisa dipungkiri. Tapi apa kita percaya dengan mujizat? Toh. Itu sebabnya kenapa kalau kita nggak belajar, kita nggak akan tahu bahwa the only Mesias yang possible itu cuma Tuhan Yesus. Ini bisa buat mujizat, kenapa Bapak Ibu tidak percaya? 1, Sai Baba bukan keturunan Daud. Gak peduli dia bikin mujizat apapun, kalau dia bukan keturunan Daud, dia bukan Mesias. Don't care. Mau dia bisa membangkitkan 100 orang, dia bukan keturunan bukan keturunan Daud, maka dia bukan Mesias. Dan di Alkitab, Tuhan Yesus bukan orang India, Bapak Ibu. Tuhan Yesus orang Yahudi. Next. Tadi import lock internasional, sekarang go lokal. Ya. Ada Gus Jari 2016 mengaku sebagai Nabi Isa yang datang kedua kali. Ada coba percaya? Nah, tadi saya ngomong mujizat lagi Bapak belas kawan Bapak Ibu. Nah, kalau saya ditakon. Lanjut lagi next. Lanjut, ada lagi yang mengaku sebagai Nabi Isa, area Bangkalan. Next, apa yang terjadi? Ya, mengaku Nabi Isa, warga Bangkalan diamankan polisi. Bapak Ibu, kalau itu Mesias beneran, Bapak Ibu, polisi nggak perlu tanya, Bapak Ibu.
semua orang di muka bumi ini semuanya akan tahu bahwa Mesias itu datang. Kenapa? Tidak ada orang mati, tidak ada orang sakit, tidak ada perang, tidak ada senjata perang. Semua langsung tahu. Sama seperti Bapak Ibu tahu bahwa Pak Prabowo itu presiden. Demikian Bapak Ibu juga akan tahu Mesias itu Mesias. Nggak perlu ditanya. Kalau ada orang ngaku Mesias dan Bapak Ibu masih tanya ini Mesias atau bukan, dan dia bukan Mesias, bukan Mesias, bukan Masiah. Karena masih ada pertanyaan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu 3 tahun terakhir, nah ini cukup booming di luar karena rambutnya gondrong, mirip-mirip. Mukanya juga muka gambaran Tuhan Yesus di Eropa. Wah. Ini baru 3 tahun, ini cukup terkenal di orang ini di Australia sekarang. Dan pengikutnya cukup banyak. Dia mengaku Tuhan Yesus yang sudah turun ke dunia untuk yang kedua kali. Maka dia nulis di papan tulis dengan sangat besar. Dia mengaku dalam tanda petik I am Jesus. Mukanya meyakinkan nggak bahwa gondrongnya sepeda. Tapi gambar sekedar supaya Bapak Ibu paham ya, gambar Tuhan Yesus berambut panjang itu baru keluar ketika di Eropa. Karena zaman dahulu orang Yahudi kalau orang laki gondrong itu sebuah kehinaan Bapak Ibu. Jadi gambaran Tuhan Yesus yang benar itu rambutnya cepak kayak kita cowok-cowok sekarang gini. Kalau rambutnya gondrong itu baru digambar waktu orang-orang Eropa pada waktu itu. Tapi aslinya orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus itu orang rambutnya bisa cepat-cepat, makanya pendek-pendek. Makanya Paulus kan punya nasar mencukur rambut. Nah, kenapa kita nggak percaya ini? Karena kita masih meragukan kita masih meragukan dia Mesias atau bukan. Karena begitu Mesias datang, tidak bakal ada lagi yang tanya dia Mesias atau bukan. Karena hukum dunia ini akan begitu diubah sama dia, begitu global, sampai satu dunia langsung lihat, this is Mesias. Jadi Bapak Ibu jangan gampang percaya. Oke, kita lanjut ke ayat penutup kita. Nah, kenapa? Oke, sebentar kembali next dulu. Jadi kalau dilihat, ya tadi kita udah bahas next. Jadi kalau dilihat Mesias ini tidak bisa harus Tuhan, tapi harus ada manusianya. Itu sebabnya dikatakan Mesias harus manusia dan juga harus Tuhan. Bapak Ibu, kenapa di dalam Alkitab Perjanjian Baru Tuhan Yesus bolak-balik disebut sebagai anak manusia? Tahu nggak kenapa? Tahu nggak kenapa? Nggak tahu kenapa disebut anak manusia. Kalau ditanya nih, ini Tuhanmu dewe ngomong dia manusia, kok kamu ngomong dia Tuhan? Bisa jawab nggak? Saya waktu ditanya itu saya nggak bisa jawab, makanya saya belajar bahasa Ibrani. Tuhan Yesus kan bolak-balik di dalam Perjanjian Baru dibilang apa? Anak manusia. Nah kalau Tuhan ngomong dia manusia, kenapa kamu ngomong dia Tuhan? Kenapa? Nggak tahu. Sebenarnya ketika Tuhan ngomong anak manusia, itu bukan berarti dia seorang manusia, tapi dia mengklaim nubuatan Daniel 7 ayat 13. Daniel 7 ayat 13. Daniel 7 ayat 13. Yes. Daniel 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Ayat 14-nya boleh diteruskan. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Balik ayat 13. Bapak Ibu, kira-kira secara logika,
tampak datang dari langit, seorang seperti anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usianya. Kira-kira siapa yang lanjut usianya? Siapa? Siapa? Tuhan Yesus yang mana? Macam bingung kan? Hah? Yang Allah Bapa yang mana? Yang lanjut usia. Datanglah anak manusia itu kepada yang lanjut usianya. Ini kan sebuah gambaran. Kenapa disebut lanjut usianya? Karena Allah itu sudah ada sejak bahkan sebelum dunia ini ada. Berarti kan usianya sudah panjang sekali kan. Maka datanglah anak manusia kepada yang lanjut usianya. Lalu yang lanjut usianya memberikan kepada anak manusia ini kemuliaan, tahta, kekuasaan sampai selama-lamanya. Ini nubuatan Mesias oleh Daniel. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus ngomong dalam perjanjian baru, anak manusia harus disalibkan dan lain sebagainya. Dia bukan ngomong dia ini, aku ini manusia, bukan. Dia tahu dia Tuhan, tapi dia mengklaim gelar titel anak manusia yang ada dalam nubuatan Daniel, supaya orang tahu bahwa yang ditulis Daniel ini di ayat 13 ini nggak lain adalah Tuhan Yesus. Bukan berarti Tuhan itu manusia. God is God. Tapi Tuhan datang sebagai manusia. Makanya dikatakan Tuhan yang mengerti kelemahan kita karena dia sudah pernah menjadi manusia. Tapi bukan berarti dia 100% manusia. Kalau dia bilang, oh kenapa dia sebut anak manusia? Ini gelar Mesias. Bukan kan pikirannya. Dan selain ini, selain Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Kita tutup dengan ayat yang terakhir. Oke. Yang menarik Bapak Ibu, semua Nabi itu menubuatkan kedatangan Mesias. Bapak Ibu baca Yesaya, kita pernah bahas Zakaria, Daniel, banyak yang menubuatkan kedatangan Mesias. Tapi yang cuma memberitahu spesifik waktunya itu cuma Daniel. Kita baca Daniel 9 ayat 24 sampai 26. Ayat penutup kita pada malam hari. Ya. Daniel 9 ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk mengenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang diurapi. Yang diurapi berarti apa? Mesias. Siapa? Mesias. Mesias. Oke, lanjut dulu. padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Yes, kembali ke ayat 25. So yang menarik, Bapak Ibu ngerti nggak? 7 kali 70 masa itu artinya apa? Ayat 24. 70 kali 7 masa. Ngerti nggak artinya berapa lama? Yang pagi udah dijelasin ya. 70 kali 7 masa itu artinya 490 tahun. Nah, kemudian masih belum selesai Bapak Ibu. Lanjut. Ketika kapan Mesias itu datang, ayat 25. Saat firman ini keluar, Yerusalem akan dipulihkan, mulai dibangun sampai kedatangan seorang yang diurapi. Ini Bapak Ibu dalam bahasa Ibrani, Nagib Masya, pangeran yang diurapi. Berarti siapa ini? Mesias yang ditunjuk. Anggaplah ada orang yang nggak percaya Tuhan Yesus.
Tapi kita tahu ini Tuhan Yesus. Berarti 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Ayo berapa? Sejak perintah bangun, jadi Bait Suci itu kan hancur Bapak Ibu. Setelah Israel murtad kan Bait Suci itu dihancurkan. Lalu Daniel ini memberikan nubuatan. Ini penafsirannya ya. Correct me if I'm wrong. Sampai Yerusalem dipulihkan, mulai dibangun kembali. Mulai firman ini dibangun, nubuatan ini keluar. Ada 7 plus 62 kali 7 masa. Kembali ke PowerPoint. Next. Yes. Ayat 25. 7 plus 62 berapa? 69 dikali 7 masa. 69 kali 7 sama dengan 483 tahun. Hang with me Bapak Ibu, karena ini cukup penting. Memang rada muter otak, nggak apa-apa. Kenapa? 7 kali 7 itu overall-nya. Tapi kedatangan Mesiasnya sejak 7 plus 62 kali 7 masa dari Bait Suci mulai dibangun. 7 kali 70-nya 490 tahun. Itu bangsa Israel untuk pertobatan, bahasanya mengakhiri dosa, menghapuskan kesalahan, ya karena murtad-murtadnya mereka itu. Tapi Mesias datangnya kapan? Daniel itu dikasih nubuatan sejak Bait Suci mulai dibangun kembali, atau sejak Yerusalem mulai dibangun kembali. Itu 483 tahun akan kedatangan Magid Masiah, pangeran yang diurapi. Pangeran yang Yerusalem mulai dibangun kapan? Buka Esra 7. Hang with me Bapak Ibu, ini penting supaya Bapak Ibu tahu tidak ada Mesias lain selain Tuhan Yesus. The more you learn Hebrew, semakin engkau belajar Ibrani, semakin engkau tahu Tuhan Yesus itu the only Mesias. Yes. Esra 7 ayat pertama. Nggak usah dibaca ini, nanti Bapak Ibu baca di rumah. Ini mulai Yerusalem dibangun kembali setelah Yerusalem itu diruntuhkan. Nah, persis 483 tahun setelah ini, Bapak Ibu tahu siapa yang datang? Siapa? Ya, tidak lain Tuhan kita. Bapak Ibu kalau diukur sudah dihitung oleh sejarawan. Maka sejak firman ini diberitakan, sejak nubuatan ini didapat oleh Daniel, kalau tahun Yahudi, waktu Daniel dapat nubuatan ini, tahunnya itu 360 hari. Tahun Yahudi itu 360 hari. Tahun kita berapa hari Bapak Ibu? Satu tahun berapa hari? 365. Nah, kalau dihitung 483 tahun dengan 360 hari, jatuhnya itu sekitar 32 sampai 33 tahun Masehi. Ada yang bilang 30 sampai 33, kalau kita sebut 32 sampai 33 tahun Masehi. Dan Bapak Ibu tahu siapa yang datang di tahun 32 sampai 33 Masehi? Siapa? Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Tuhan Yesus dilahirkan, Tuhan Yesus dibaptis. Bahkan ayat 26, tadi Daniel 26, Danielnya ayat 26. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang diurapi. Dan persis setelah 483 tahun ini Tuhan Yesus disalib. Kebetulan apa enggak? Kebetulan ada yang bisa seperti ini. Siapa yang bisa datang persis waktunya seperti nubuatan Daud ini selain Tuhan Yesus? Siapa yang sudah menjadi keturunan Daud? Tuhan Yesus. Siapa yang sudah naik keledai? Tuhan Yesus. Siapa yang disingkirkan, mati, dinubuatkan di Yesaya 53, nanti Bapak Ibu baca, dinubuatkan lagi oleh Daniel, di Daniel 9 ayat 26, persis 483 tahun yang diurapi, disingkirkan. Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus? That's why I'm learning Hebrew. Kenapa saya belajar Ibrani? Karena saya mau buktikan tidak ada Mesias lain selain Tuhan Yesus. Jadi kalau sampai Bapak Ibu dipertanyakan, kenapa kok engkau percaya Tuhan Yesus? Ini sudah ada dulu, dinubuatkan berkali-kali. Dan begitu juga ketika nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, saya mau Bapak Ibu bisa membedakan mana yang Tuhan Yesus asli, mana yang bukan.
Mesias ben David ketika datang, semua peraturan di muka bumi ini akan berubah. Tidak ada orang mati, tidak ada orang sakit, tidak ada perang, tidak ada kecelakaan, tidak ada orang tutup usia. Dan malam hari ini kita belajar kenapa kita percaya Tuhan Yesuslah satu-satunya Mesias kita. Mari kita berdoa. Yuk, WL singer musik maju ke depan, juga yang bertugas melayani perjamuan kudus. Kalian kita berdoa. Mari kita berdoa atas firman yang telah kita terima dan untuk menerima perjamuan kudus. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa pada malam hari ini kami boleh mengerti bahwa satu-satunya Mesias adalah Engkau ya Tuhan Yesus. I don't want any other God Tuhan, hanya Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkau Allah Bapakku dan hanya Engkau Allah Roh Kudus. Dan Bapa percaya bila firman yang ditaburkan tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia. Bila firman yang ditaburkan semuanya boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang berlipat-lipat kali ganda untuk menyenangkan hatimu dan memuliakan nama-Mu. Dan Bapa berdoa bagi yang melayani dan yang dilayani dalam perjamuan kudus ini, yang percaya Kau yang menguduskan dan menyucikan kami supaya kami layak menerima perjamuan kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang telah diberkati firman Tuhan dan siap menerima perjamuan kudus dengan iman kita katakan. Engkaulah segalanya, Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segala. Saya mengenal bagi yang telah dilayani bersama-sama, kita pakai berdiri. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mari jemaatku yang terkasih dan yang mencintai Tuhan kita Yesus, angkat roti ini di tangan kananmu, letakkan tangan kiri di dadamu. Bukankah roti yang terpecah-pecahkan ini merupakan peringatan akan tubuh Yesus yang diserahkan bagi kita, dan merupakan tanda persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Angkat anggur ini di tangan kananmu, letakkan tangan kiri di dadamu. Jemaat yang mengasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan ini adalah bukti perjanjian baru kita?
dan bukti persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan anggurmu. Mari angkat kedua tanganmu. Kita berikan penyembahan yang terbaik bagi Allah kita. Yang tidak bisa bahasa roh cukup katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur selalu bertubuh dan darah-Mu dari bersatukan dengan kami. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu. Mari kita nyanyikan lagu pujian ini bersama-sama. Kau hapus segala dosaku. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat harus kau tuliku. Engkaulah segalanya. Sekali lagi kita katakan, Kaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Kau bermata yang indah, you are the treasure that I see. Engkau bermata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Coba saja katakan, Yesus Tuhan Allah, mulia namamu. Yesus Tuhan. Sekali lagi Yesus, Yesus.
Yesus, oh Allah, mulia namamu, mulia namamu, mulia Terpuji-pujilah Kau ya Allah Bapakku, terpuji-pujilah Kau ya Tuhanku Yesus, dan terpuji-pujilah Kau ya Allah Roh Kudus, tiada Allah selain Engkau. Dan hamba berdoa, percaya dan mengucap syukur Tuhan atas perjamuan kudus yang telah kami terima pada malam hari ini. Melalui perjamuan kudus ini Tuhan, yang lemah boleh dikuatkan Tuhan, yang mempunyai masalah atau yang berbeban berat, hamba percaya bagi Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil. For God, nothing is impossible. Dan hamba juga berdoa bagi yang mempunyai segala macam penyakit Tuhan, hamba percaya dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan yang mampu untuk menyembuhkan. Dan hamba juga berdoa biarlah melalui perjamuan kudus ini kami boleh semakin menjadi satu di dalam-Mu, sama seperti Engkau ada di dalam Bapa. Biarlah kami tinggal di dalam Engkau, dan Engkau boleh tinggal di dalam kami, sama seperti Engkau ada di dalam Bapa, dan Bapa ada di dalam Engkau. Di dalam nama-Mu saja Tuhanku Yesus, Allah yang kudus, Mesias yang diurapi Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Kami berdoa dan percaya semua. Mari semua yang telah diberkati perjamuan kudus ini dengan iman kita katakan Amin. Tetap bangkit berdiri saudara, kita akan melakukan pengakuan pimpinan Rasuli Gereja Britani Indonesia. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Kuasa Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah firman Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.